Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Aminah, saya mengajar di SMP IT Kardan Hasanah, tepatnya berada di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, tidak terasa kita hampir di penghujung bulan suci Ramadan. Tepatnya di hari ini 27 Ramadan. Nah, itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan kemenangan, yaitu Idul Fitri. Dan rasanya ada yang kurang kalau semisal kita merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri tanpa melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, dengan ini pula izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Tata Cara Sholat Idul Fitri. Sebelum saya menyampaikan tentang tata cara sholat Idul Fitri, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa sih sholat Idul Fitri itu. Sholat Idul Fitri ini adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dengan istilah lainnya yaitu kita sebut lebaran. Nah, sholat Idul Fitri ini sangat dinantikan oleh semua umat muslim yang ada di dunia. Sholat ini identik dengan wujud kemenangan atau rasa syukur kita karena sudah menjalankan 1 bulan penuh puasa di bulan suci Ramadan. Dan terlebih lagi, sholat Idul Fitri ini hanya sekali dalam setahun, jadi sangat sayang untuk dilewatkan. Fitri ini tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, dan yang lainnya. Nah, untuk pelaksanaan sholat duha ini tempatnya disunnahkan untuk di lapangan. Tetapi semisal ada kendala, misalkan hujan atau cuaca dingin atau nggak ada lapangannya, maka boleh dilaksanakan di masjid atau bahkan di rumah secara berjamaah ataupun sendirian. Wallahu a'lam. Nah, untuk hukumnya sendiri ada 3 menurut dari ulama, pendapat ulama. Yang pertama, sunat muakkad, artinya sholat ini sangat dianjurkan menurut dari jumhur ulama atau mayoritas ulama. Nah, hal ini dikarenakan sholat Idul Fitri hanya sekali dalam setahun dan merupakan bagian dari serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu fardu kifayah, artinya bersifat wajib bagi umat muslim secara kesatuan. Jadi semisal sebagian besar umat muslim sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka itu sudah cukup menurut dari mazhab Hambali. Dan yang ketiga yaitu fardu ain, artinya sholat ini wajib untuk dilakukan seluruh umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu akan mendatangkan dosa bagi yang tidak mengerjakan atau meninggalkan sholat Idul Fitri ini. Berikut ini panduan melaksanakan sholat Idul Fitri baik di masjid, di lapangan terbuka, ataupun di rumah secara berjamaah. Nah, sebelum sholat kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, dan tasbih. Makanya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, orang-orang di masjid atau di musola, dimanapun di lapangan tadi akan menyerukan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Berbeda dengan sholat-sholat pada biasanya, untuk sholat Idul Fitri ini tidak dikumandangkan azan dan iqomah, tetapi dengan seruan as-sholatul jami'ah, yang artinya ajakan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Berada pada tahap prakteknya ya. Nah, jadi dimulai dengan niat juga, sama seperti sholat yang lainnya, diawali dengan niat. Nah, terus apa niatnya? Niatnya yaitu usolli sunatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati, imaman atau makmuman atau adaan
lillahi ta'ala. Nah, jadi kalian sesuaikan aja. Kalau semisal kalian jadi imam, maka imaman. Kalau semisal kalian jadi makmum, makmuman. Kalau semisal kalian sendirian, maka adaan. Nah, sekali lagi saya contohkan, misalkan saya sebagai makmum, maka niatnya adalah usolli sunatal idul fitri rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunat idul fitri 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Niat, maka kita akan melakukan takbiratul ikram. Nah, sebanyak 7 kali. Jadi 7 kali ya. Jadi misalkan Allahu Akbar, mendekat, tangannya di atas pusar dan di bawah dada ya. Nah, terus bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru takbir lagi Allahu Akbar sampai 7 kali. Jadi bukan hanya semata-mata kita takbir lagi sampai 7 kali, enggak seperti itu. Jadi setiap takbir itu ada bacaannya. Tuh. Nah, kemudian setelah takbir 7 kali, maka kita akan melakukan takbiratul ikram, membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya, sama dengan sholat yang biasa kita lakukan setiap harinya. Nah, kemudian kembali berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Nah, di rakaat kedua ini takbirnya sebanyak 5 kali aja. Jadi perbedaannya di rakaat pertama tadi ada 7, di rakaat kedua ini hanya ada 5 saja. Nah, sama bacaannya juga seperti itu. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Qur'an. Setelah itu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, kemudian salam. Demikianlah penjelasan singkat tentang tata cara sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari pertama bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berguna sebagai penolong di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam materi yang saya sampaikan. Saya juga memohon maaf jika ada salah kata-kata maupun penyampaian yang kurang benar. Semoga di sisa hari kita menjalankan puasa, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Sebelumnya saya ingatkan juga untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.